Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV yang saya hormati, bagi yang sudah menonton, apalagi sudah subscribe, men-share di media sosial Anda, kenapa tidak? Sebagai orang yang diberikan kehormatan, pujian dalam bentuk share itu, saya Safrial sebagai pengelola Safrial TV mengucapkan terima kasih. Semoga channel ini terus berkembang dan dapat bermanfaat bagi umat, khususnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan informasi-informasi menarik yang menurut versi saya penting saya sampaikan dalam bentuk konten. Baiklah, pertama sekali kepada pecinta Safrial TV dan mahasiswa yang sedang sibuk-sibuknya sekarang mengambil materi berkaitan dengan pembinaan majalah sekolah dan mempublikasikan sekolah-sekolah yang kita mohon kesediaannya untuk dipublikasikan. Saya ucapkan selamat bekerja. Jangan lupa, sebagai hamba Allah, hamba Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa. Kita ini hamba yang lemah. Kita mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kita dapat menjalani tugas, dapat menuntut ilmu sebanyak mungkin di dunia ini, baik ilmu untuk dunia maupun ilmu untuk akhirat. Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan mudah-mudahan juga semua pekerjaan kita ini dapat dikategorikan sebagai amal baik yang menguntungkan kita mendapat pahala di yaumul mahsyar. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah, kitab suci Al-Quran. Kita salut dengan kegigihan beliau. Banyak sekali cobaan-cobaan. Jadi kalau cobaan-cobaan tentang majalah sekolah, perizinan dan sebagainya, belum seberapa. Kalau kita ingin maju, terkadang tanpa diduga kita akan menemui rintangan-rintangan. Tapi bagi siapa yang mampu menempuh atau melewati rintangan itu, mengatasi rintangan itu, ingat, di balik rintangan itu, dengan pekerjaan keras kita, dengan pikiran, dengan perasaan kita, kita akan meraih keberhasilan. Dan saya yakin Anda tidak lama lagi meraih keberhasilan, mengekspos sekolah yang dibanggakan oleh sekolah dan dibanggakan oleh masyarakat, karena masyarakat tahu tentang sekolah yang Anda ekspos. Kalau pada konten-konten terdahulu kita sudah membicarakan tentang bagaimana mengekspos sekolah, mengekspos kepala sekolah, mengekspos menjadi guru, mengekspos siswa berprestasi, siswa yang jadi idola, kegiatan sekolah. Kali ini kita bicara tentang sarana prasarana. Di sekolah tingkat SMA, SMA dan SMK, bahkan ada wakil kepala sekolah yang berkaitan dengan sarana prasarana yang menunjang keberlangsungannya proses pendidikan di sekolah, baik yang langsung bersentuhan dengan guru di dalam kelas maupun sarana yang di luar kelas tapi dalam lingkungan sekolah. Apa saja sarana? Ada yang berkaitan mendukung untuk kurikulum, ada yang sifatnya ekstrakurikuler. Contoh, ada perpustakaan. Ya, sebuah sekolah itu sebetulnya idealnya sebuah sekolah ada perpustakaan. Meskipun kita tahu bahwa jam istirahat siswa itu terbatas untuk dia berkunjung ke perpustakaan. Rata-rata masa kunjung
siswa itu dengan memanfaatkan jam istirahat, persentasinya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Tetapi sekolah menyadari hal itu. Perpustakaan itu penting. Bahkan sekarang perpustakaan sekolah sudah diakreditasi. Secara nasional, diakreditasi. Berarti ada pemikiran bagaimana membangun sarana-prasarana yang bagus dan berkualitas di sekolah. Ya paling tidak, perpustakaan juga menyiapkan buku-buku paket yang dipinjamkan ke siswa selama 1 semester. Dan dia harus digunakan oleh siswa dan dirawat oleh siswa. Nah, persoalan perpustakaan ini bukan tidak mungkin di sekolah Anda memiliki perpustakaan yang lebih maju. Baik secara administratifnya, misalnya dia sudah punya ruangan-ruangan khusus, koleksinya, di samping koleksi itu yang berkaitan dengan mata pelajaran kurikulum, ada koleksi penunjang, bahkan tempatnya yang nyaman, misalnya ada tempat ruang baca yang bisa anak-anak berleha, komputerisasi yang disiapkan untuk alat-alat komputer disiapkan untuk siswa bisa memakai jaringan internetnya yang kencang. Kemudian koleksi-koleksi yang visual dan audiovisual. Jadi tidak hanya perpustakaan itu tidak hanya berupa buku. Bahkan koleksi-koleksi tua. Misalnya. Nah, ini perpustakaan yang bagus. Mata Anda lihat di sarana perpustakaan. Termasuk pelayanan pengurusan. Apakah perpustakaan itu dikelola oleh tenaga pustakawan? Dan ini terkadang kalau tidak ada pustakawan selalu dibebankan kepada guru bahasa Indonesia. Selalu saya katakan tidak satu-satunya, selalu guru bahasa Indonesia tugas tambahnya adalah mengelola perpustakaan. Saudara sekalian, tenaga pustakawan memang sekarang terbatas. Jadi memang mereka harus sarjana pustakawan. Jadi arsiparis dia menguasai. Memang itu dianggap tenaga profesional. Jabatannya bukan struktural tapi fungsional. Lalu apa aktivitas perpustakaan? Aktivitasnya tidak hanya sebagai pelayan membantu, tapi ada enggak kegiatan-kegiatan perpustakaan itu yang mensupport kesadaran siswa, guru untuk membaca. Misalnya perpustakaan itu menerbitkan karya-karya siswa. Nah ini. Jadi sebetulnya guru-guru mata pelajaran bisa kolaborasi dengan perpustakaan. Perpustakaan punya program menerbitkan karya-karya siswa. Misalnya dalam bidang karya kreatif. Dalam bidang menulis puisi, menulis cerpen, dan bentuk kreatif lainnya. Nah, itu dalam bentuk cetak. Mungkin saja dalam bentuk video. Koleksi tentang makanan-makanan tradisional yang divideokan oleh siswa, lalu dia buat teks, dijelaskannya bahannya dari mana, bagaimana cara membuatnya, kayak tutorial. Kenapa tidak perpustakaan punya koleksi seperti itu? Sehingga ketika ada kegiatan ekstrakurikuler kah namanya tentang tata boga, siswa dapat mempelajari dari koleksi perpustakaan. Bahkan tutorial tentang pakaian tradisional. Kita bahkan sekarang sudah mulai lupa dengan pakaian tradisional. Di Riau saja misalnya, ada berapa jenis pakaian tradisional. Bahkan ada yang unik. Seperti pakaian tradisional yang di Kuansing. Belum lagi pakaian-pakaian tradisional masyarakat pedalaman. Sakai, Bonai, Talang Mama.
mereka punya pakaian-pakaian kebesaran tersendiri yang bahan-bahannya sederhana dari kulit kayu misalnya. Tidak banyak orang yang tahu. Nah, ini dokumen-dokumen seperti ini harusnya disimpan di perpustakaan di sekolah. Siapa yang mengerjakannya? Ya, kemungkinan guru atau siswa yang membuatnya. Lalu apalagi yang diserahkan oleh perpustakaan? Di samping rak-rak buku, yang sekian buku, ya dia ada koleksi yang bisa ditayangkan, baik secara audio maupun audio visual. Seperti yang kita lakukan, yang dilakukan oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan Anda 2018 mata kuliah Sanggar, menciptakan narasi puisi, menciptakan film-film pendek yang melibatkan siswa. Kenapa tidak? Jadi siswa datang ke perpustakaan, waktu istirahat, ada refleksinya, ada tontonan yang menarik. Dan bukan tidak mungkin perpustakaan itu dia mempunyai jaringan televisi khusus untuk kalangan terbatas. Karena dunia digital sekarang yang live streaming itu sangat mudah dilakukan. Jadi bisa jadi perpustakaan ada kalanya menggunakan acara live streaming video yang bisa orang tua di rumah mengakses yang dipancarkan oleh perpustakaan tentang kegiatan-kegiatan sekolah. Mudah-mudahan ini perpustakaan yang Anda jumpai di sekolah. Mudah-mudahan. Namun jangan berkecil hati pada sekolah-sekolah yang masih belum memiliki perpustakaan. Dan konten saya ini bisa menginspirasi kepala sekolah, pengelola perpustakaan di sekolah, untuk menata lagi perpustakaan yang ada di sekolah itu kepada arah yang lebih baik, Perpustakaan yang baik mencerminkan tingkat kesadaran, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu. Itu yang perlu disadari. Saudara sekalian, di samping perpustakaan, sarana biasanya digunakan ada sarana tentang BP. BP ini biasanya semacam klinik sederhana, disiapkan bagi sekolah yang tertentu merasakan ruangan BP itu ada. Bimbingan penyuluhan, atau dikatakan dengan bahasa lain BK, bimbingan konseling. Biasanya ini setengah fungsinya seperti klinik. Ada siswa yang pingsan, yang pusing, yang kerja kurang sehat, disuruh ke BK atau ruang BP. Di sana ada disiapkan tempat tidur, mereka boleh berbaring, istirahat dulu. Jadi ini bukan klinik kesehatan, tapi sarana untuk membantu BK atau BP, bimbingan konseling. Tapi sebetulnya tidak itu saja bimbingan konseling. Yang lebih berat lagi penyakit yang dihadapi oleh siswa pada usia-usia yang SMA, dan kejuruan. Kenapa saya katakan demikian? Mereka sedang masa puber. Banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi secara personal. Baik yang berkaitan dengan persoalan kepribadian mereka, hubungan mereka dengan orang lain, dan sebagainya. Persoalan pribadi misalnya. Kita tahu manusia masa puber, dia perlu perhatian. Karena kebutuhan manusia itu perlu perhatian, perlu kasih sayang. Dan karena untuk mengekspresikan kebutuhannya itu, dia bertingkah laku bisa terlalu aktif atau pasif, seperti orang introvert, menyendiri.
Dan ini bisa mengganggu siswa itu dalam proses belajar mengajar. Tingkat keberhasilannya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat sejauh mana bimbingan konseling di sekolah itu. Layak nggak untuk diekspos? Layak nggak untuk diekspos? Ya, bimbing konseling yang baik itu ya, jika ada anak bermasalah misalnya, dia seperti psikolog, dia memberi bimbingan. Bahkan ada kegiatan yang sifatnya masuk ke kelas, apalagi bagi siswa-siswa yang kelas 3 yang mau menamatkan sekolah dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebanyakan ini terkadang tidak maksimal dilakukan. Jurusan apa yang mau dia masukkan di perguruan tinggi? Sebagian dari siswa, dia mengikuti temannya. Dia tidak tahu di mana letak potensi bakat. Dia hanya membayangkan, oh ini profesinya bagus. Misalnya, dia membayangkan masuk fakultas kedokteran, masuk teknik elektronik. Sementara sebetulnya kemampuannya itu tidak ada. Semua jurusan itu baik. Tapi untuk menentukan kita sukses kuliah di perguruan tinggi, tentu ada arahan dari guru-guru BK, bimbingan konseling. Dan penyakitnya lagi, guru-guru BK tidak membuka diri. Tidak membuka diri. Artinya, mungkin guru-guru BK bisa berkolaborasi dengan alumni-alumni dari sekolah itu. Yang bertebaran, melanjutkan perguruan tinggi, atau masuk ke lapangan kerja. Bukan tidak mungkin alumni-alumni mereka itu ada yang sukses, berprestasi, tidak salah pilih. Dan dia bisa dibawa ke sekolah. Nah, mungkin ketika Anda bicarakan BK ini, Anda bisa men-shoot, Anda bisa membuat video, konten, berkolaborasi dengan alumni. Jadi, bisa saja terobosan dari sarana BK inilah siswa ketika dia tamat, dia mengikuti anjuran itu. Bukan tidak mungkin. Jadi saudara-saudara sekalian, itu salah satu lagi sarana bimbingan konseling. Jadi Anda tidak melihat dari ruangan saja, tapi apa yang layak. Apa yang sudah dikerjakannya. Dan kemungkinan Anda punya ide-ide untuk membuat konten supaya juga terbuka wacana kepala sekolah. Terbuka wacana sekolah, guru-guru BK untuk menata lebih baik tentang BK itu. Bukan tidak mungkin. Anda sumber inspirasi dari munculnya kreativitas baru untuk membenahi sekolah yang Anda expose. Sarana lain, saudara sekalian, di sekolah biasanya ada sarana ibadah, musal. Meskipun kita tahu tidak akan mungkin bisa menampung semua siswa. Tapi aktivitas itu biasanya pada sholat zuhur itu dapat dilakukan secara bergiliran. Ada sekolah-sekolah yang menanamkan kepada siswanya. Pas waktu sholat zuhur istirahat, mereka betul-betul beribadah. Nah, apakah aktivitas ini dilakukan di sekolahan? Mungkin saja dia membuatkan ibadah itu ada guru yang bertugas secara periodik, bergiliran, memimpin sholat berjamaah. Tapi jangan hanya sholat berjamaah, Anda lihat. Kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan religius itu bisa saja guru agama, khususnya mohon maaf nih, yang agama Islam misalnya, sudah mengajarkan yang lebih jauh dari itu kegiatan ekstrakurikulernya. Misalnya bagaimana memandikan mayat, jenazah. Kita tahu di kampung-kampung, apalagi di kota, tenaga memandikan jenazah itu sangat terbatas. Terpaksa orang harus cari dari masjid, misalnya dianggap tahu, ustadz dan sebagainya. Sebaiknya, apalagi nanti yang meninggal itu adalah
keluarga dari siswa, anaknya, atau keluarga dari sekolah. Para siswa sudah paham dia bagaimana mandikan jenazah. Begitu juga dengan sholat jenazah. Jadi bukan hanya berkaitan dengan sholat wajib saja. Banyak kegiatan-kegiatan ekstra atau kegiatan-kegiatan sunnah untuk di bidang agama yang bisa diajarkan kepada siswa. Apalagi nih, tidak lama lagi masuk suasana bulan Ramadan. Temanya cocok betul menyambut bulan suci Ramadan. Mengajarkan doa-doa, bagaimana doa berbuka, bagaimana doa sahur. Apalagi yang rutin, doa kita masuk WC, keluar di WC, doa berwudu, sholat sunat, mana sholat yang sunat, kapan dilaksanakannya, dan sebagainya. Nah ini kita mau lihat. Jadi apakah dalam sarana itu ditunjang dengan kegiatan kita lain? Biasanya itu tentu yang ngelolanya adalah guru agama atau guru yang dipercayakan oleh sekolah. Kenapa demikian? Kita berharap ada suasana religius di sekolah, di samping pagi mengaji. Ini pengetahuan, karena kalau berpedoman pada pelajaran di kelas saja tanpa ada praktek, tentulah tidak mencukupi dan sebetulnya tidak mencapai target kurikulum 13. Ini perlu Anda cermati, dan mungkin saja kita mengekspos ini, saya mau ekspos ini menjadi inspirasi sekali lagi untuk sekolah cepat berbenah sebelum diekspos dan bisa berkelanjutan, bukan hanya kepentingan ekspos, bisa berkelanjutan. Jadi dari yang sebelumnya tidak ada, dengan adanya pembina majelis sekolah, mereka ingin berbenah dulu. Jadi bisa saja jadi ini jadi awal, startnya, mulainya aktivitas-aktivitas, pembenahan aktivitas, atau penambahan aktivitas. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan sarana prasarana cukup banyak di sekolah kemungkinan yang Anda jumpai. Sarana olahraga yang memungkinkan dibangun di sekolah. Mulai ke sarana olahraga, lapangan bola, voli, yang arealnya tidak terlalu besar, lapangan badminton, takraw, dan sebagainya. Mungkin ada kaitannya dengan prestasi sekolah dalam bidang olahraga. Dan ini bagian yang mendukung dan membuat sekolah itu menarik oleh masyarakat. Karena ada sarana-sarana ekstra penunjang. Ya, lapangan basket juga. Apalagi di kota-kota besar. Sarana-sarana fasilitas umum itu di kampung-kampung pun sekarang sudah mulai sulit didapat. Orang-orang membangun perumahan kadang-kadang lupa membangun sarana-prasarana umum atau PASUM itu. Dan orang-orang tidak boleh dikatakan sekarang lahan-lahan untuk ekstra itu pun kurang. Jadi orang lebih cenderung ke sekolah. Anak-anak bermain di kampung-kampung sulit. Tanah-tanah kosong sudah dimanfaatkan oleh orang. Karena harga tanah itu cukup berharga. Nah ini juga jadi pemikiran sebetulnya bagi pemerintah untuk menyiapkan fasum, tempat rekreasi dan mencapai prestasi bagi masyarakat. Nah di sekolah biasanya disiapkan, walaupun tidak semuanya lengkap. Nah di samping sarana olahraga yang beriringan biasanya sarana berkaitan dengan kesenian ekstrakurikuler. Ada pentas kah? Ada alat musik nggak? Ada sanggar nggak di sekolah itu?
Apa saja yang sudah dia buat. Misalnya pernah ada penampilan. Nah ini sekali lagi, ini momennya kelas 3 mau tamat. Biasanya sekolah kalau masih during, sekolah itu aktif membuat latihan-latihan untuk persiapan anak-anak kelas 3. Kelas 3, kelas 2 dilibatkan, anak-anak potensi dilibatkan. Biasanya itu guru kesenian berperan aktif. Kalau olahraga, guru olahraga peran aktif. Dan berarti juga kita mengekspos guru. Kalau kemarin kita bicara guru primadona, dan sebanyak guru itu dengan mengekspos sarana-prasarana tadi, guru-guru yang bertanggung jawab itu kita angkat. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, konten tentang aspek-aspek itu bisa saja lebih dari satu. Semakin kita expose, bisa saja lebih dari satu. Dan saudara sekalian, Anda yang ada di lapangan, Anda bisa mencermati dan Anda bisa melihat layak tidak layaknya untuk diekspos. Yang penting Anda harus ingat koordinasi dengan kepala sekolah, dan expose Anda itu harus yang menguntungkan bagi kebaikan sekolah, bukan untuk menjatuhkan sekolah. Nah, saya akhiri konten ini. Selamat bekerja. Anda ingat, sekarang sudah pertemuan ke-8. Ingat, ini sudah evaluasi tengah semester. Nah, selesaikanlah konten-konten yang sudah ada sesuai dengan target. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.